Siapa kamu? Chen Ping melihat sosok emas di depannya dan bertanya dengan hati-hati. Bukankah sedikit aneh kalau kamu datang ke tempatku dan bertanya siapa aku? Sosok itu berbicara perlahan dan membalikkan tubuhnya perlahan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengerti dan buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Junior memberi penghormatan kepada Dewa Pengobatan Senior." Chen Ping tahu bahwa orang di depannya seharusnya adalah sisa jiwa yang tertinggal ketika pengobatan Tuhan jatuh. Kamu adalah satu-satunya orang yang telah melihatku selama bertahun-tahun, jadi warisanku akan diwariskan kepadamu. Petik 2. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warisanku, kamu harus menjadi muridku. Kamu masih ingin menjadi murid? Chen Ping sedikit mengernyit. Dia ingin mendapatkan warisan, tetapi dia tidak ingin menjadi seorang master. Meskipun Dewa Pengobatan tidak buruk sama sekali, Chen Ping tetap merasa bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi tuannya sendiri. Apa, kamu tidak mau? Sosok itu sedikit terkejut. Jika itu orang lain, Dewa Pengobatan akan berlutut dengan gembira. Lagi pula, di mata para biksu ini, Dewa Pengobatan juga abadi dari surga. Mungkin impian semua biksu untuk bisa memuja makhluk abadi sebagai guru mereka. Tapi Chen Ping berbeda. Chen Ping telah melihat semakin banyak orang dari surga, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Patriark Pola Ilahi dan Iblis Arai mungkin lebih kuat dan lebih berkuasa di surga daripada Dewa Pengobatan ini. Belum lagi Raja Iblis Ciyun di Lautan Kesadaran. Ada juga Sekte Suci Janji, yang juga merupakan sekte surgawi. Seluruh surga dan dunia manusia dibuka oleh Sekte Suci Janji. Ini semua abadi dari surga, dan Chen Ping bahkan belum menjadi muridnya. Sekarang jika dia diminta untuk menyembah Dewa Pengobatan kecil, Chen Ping pasti akan ragu. Senior, kamu tiba-tiba melamar menjadi murid, aku sudah lama tidak memikirkannya. Kata Chen Ping dengan bijaksana. Setelah mendengar ini, Yao Shen menjadi sedikit tidak senang sejenak. Wah, saya orang yang lugas, jadi saya suka berterus terang. Jika bukan karena Anda, saya akan. Jika Anda telah lulus ujian dan memiliki kualifikasi luar biasa, meskipun Anda berlutut dan memohon kepada saya tidak akan menerima Anda sebagai murid saya. Petik 2. Dan jika kamu memujaku sebagai gurumu, aku bisa memberimu hadiah besar, serta warisanku. Saat itu, keterampilan medismu tidak akan terjangkau oleh siapapun. Petik 2. Saya dapat membiarkan Anda meningkatkan keterampilan medis dan kemampuan alkimia Anda dalam waktu singkat, dan bahkan meningkatkan ranah Anda dan mencapai ranah yang lebih tinggi. Petik 2. Jangan dikira apoteker hanya tahu cara mengolah obat, dan tingkat kemajuannya lambat. Itu semua karena apoteker zaman sekarang cuek dan tidak kompeten. Setelah Dewa Pengobatan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengusapnya dengan lembut. Kegelapan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan sinar cahaya jatuh dari langit, menerangi tempat itu dengan sangat terang. Baru pada saat itulah Chen Ping menyadari bahwa di tempatnya berada pada saat ini sebenarnya berada di dalam gunung kuali obat. Dingshan berlubang. Setelah mendaki ke puncak, Anda dapat melihat jurang maut. Saat ini, Chen Ping berada di dalam jurang ini, dan cahaya bersinar dari puncak gunung, menerangi seluruh bagian bawah. Pada saat yang sama, Chen Ping menemukan bahwa seluruh gunung Yaoding telah menjadi transparan. Dia bahkan dapat melihat Chen Wenliang, Liu Ruyan dan lainnya melalui gunung, dan bahkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen muncul di depan Chen Ping. Semua apoteker di gunung Yaoding muncul di depan Chen Ping. Setiap gerakan mereka terlihat jelas oleh Chen Ping. Saat ini, mereka berada di dalam gunung Yaoding, mengamati mereka. Pernahkah Anda melihat apoteker ini? Mereka semua adalah sampah. Tidak ada orang yang berbakat dan cerdas. Sekalipun mereka berlatih seumur hidup, mereka tidak akan mencapai prestasi besar. Dewa Pengobatan melirik orang-orang di gunung Yaoding, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Petik 2. Senior,
Tentu saja bakat setiap orang berbeda-beda, tapi bakat tidak berarti segalanya bekerja keras. Berhasil. Chen Ping jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakan Dewa Pengobatan. Hahaha, sup ayam itu berbahaya sekali. Kerja keras tidak ada bandingannya dengan bakat. Alasan kenapa orang menyuruhmu bekerja keras adalah karena mereka ingin kamu menjadi seperti sapi. Kerja keras itu penting. Tidak ada artinya. Orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Jika kekuatan orang-orang ini ditransfer kepada Anda sendiri, Anda akan segera menerobos dan menjadi terkenal di dunia para dewa. Juga, itu mungkin untuk menerobos dunia surga dan manusia dan naik ke dunia abadi. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tanpa kekuatan atau bakat, semua upaya hanya untuk membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Kamu memujaku sebagai gurumu, aku bisa mengajarimu untuk memurnikan dan melahap. Dan, kamu bisa menjadikan semua budidaya orang-orang ini milikmu. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Kekuatan akan meningkat dalam sekejap. Dewa Pengobatan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tampaknya apoteker di Gunung Yaoding ini bisa mati kapan saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Menelan kekuatan orang lain. Chen Ping mengerutkan kening, bukankah ini teknik yang hanya digunakan oleh para kultivator jahat? Chen Ping juga tahu cara melahap kultivasi orang lain, tetapi saat kekuatannya meningkat, dia ingin melahapnya. Pesta juga menjadi semakin sulit. Seperti teknik penyerap bintang itu, jika melahap budidaya di dunia surga dan manusia, tidak akan berhasil sama sekali. Kultivasi jahat. Dewa Pengobatan tersenyum tipis. Teknik melahap kultivasi orang lain memang didefinisikan sebagai teknik kultivasi jahat. Namun, yang saya ajarkan kepada Anda adalah memurnikan pil melahap, bukan teknik, jadi tidak dianggap sebagai teknik, sebuah teknik. Seorang kultivator jahat, dan saya bukan seorang kultivator jahat. Saya hanya memberitahu Anda bahwa jika Anda berlatih keras, Anda mungkin tidak menjadi abadi, dan alam Anda mungkin tidak meningkat. Tetapi jika Anda merebutnya, kesempatan, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Inilah yang disebut jika babi berdiri di atas angin, maka akan mudah tertiup ke langit, tidak. Babi harus tahu bagaimana memanfaatkan peluang jika kondisinya terpenuhi. Petik 2. Jika kamu memujaku sebagai gurumu sekarang, itulah kesempatanmu. Tidak akan lama, dan aku jamin kamu akan menerobos ke alam Mahayana. Petik 2. Dewa Pengobatan mencoba yang terbaik untuk memikat Chen Ping agar memujanya sebagai gurunya. Chen Ping memandang Dewa Pengobatan di depannya dengan tenang dan tiba-tiba tertawa. Biarkan saya melahap budidaya orang-orang ini untuk meningkatkan diri saya seperti iblis besar. Apa bedanya? Tidak mungkin saya menyakiti orang lain demi diri saya sendiri. Yao Sen menjelaskan, saya tidak meminta Anda untuk menyakiti siapapun. Apa yang Anda gunakan untuk menelan pil menelan hanyalah sebagian dari tingkat kultivasi orang lain, bukan untuk membunuh nyawa orang lain. Ini berbeda dengan teknik menelan, penanam setan. Petik 2. Orang yang dilahap olehmu masih bisa bertahan, tapi tingkat kultivasinya mungkin berkurang, atau mungkin tidak akan pernah bisa meningkat. Ini dianggap berbahaya. Petik 2. Oke, jangan bicara lagi, aku tidak akan memujamu sebagai guruku. Chen Ping langsung menyela Dewa Pengobatan. Apakah kamu tidak tergerak sama sekali? Bukankah kamu datang ke sini hanya untuk mendapatkan warisanku setelah lulus ujian? Dewa Pengobatan bertanya dengan sangat bingung ketika dia melihat Chen Ping langsung menolaknya. Petik 2. Saya memang datang ke sini untuk mendapatkan warisan Anda, tetapi saya tidak bisa memuja Anda sebagai guru saya, apalagi melahap kultivasi orang lain. Kata Chen Ping dengan mata tegas. Ada bekas kemarahan di wajah Dewa Pengobatan, dan dia bertanya dengan sangat bingung, mungkinkah aku, yang abadi di surga, tidak layak menjadi tuanmu? Petik 2. Apa menurutmu aku telah jatuh dan hanya sisa jiwa ini yang tersisa? Bahkan jika aku menjadi tuanmu,
aku tidak bisa banyak membantumu. Petik 2. Sudah kubilang, aku tidak mati. Aku hanya menggunakan pil ajaib untuk kembali ke surga. Saya bekerja keras selama ribuan tahun untuk menyempurnakan ramuan ajaib dan kembali ke surga. Awalnya saya berencana untuk meninggalkan jejak jiwa saya, menemukan orang yang ditakdirkan, dan menerimanya sebagai murid saya. Jika kamu menjadi muridku, kamu bisa datang langsung ke kediamanku ketika kamu naik ke surga. Senior, meskipun kamu belum mati, aku tidak ingin menjadi muridmu. Chen Ping tetap menolak. Kenapa? Dewa pengobatan marah dan berkata dengan mata terbelalak, tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginanku. Jika kamu tidak memujaku sebagai gurumu, kamu tidak akan bisa meninggalkan Gunung Kuali Obat hari ini, dan aku tidak akan membiarkanmu. Dia adalah murid orang lain. Chen Ping memandang Dewa Pengobatan dan menghela nafas, orang ini benar-benar paranoid. Apakah semua orang di surga seperti ini? Pemarah, paranoid. Bukankah ada makhluk abadi yang lembut dan lembut? Senior, aku tidak menginginkan warisanmu, dan aku tidak ingin kamu menjadi tuanku. Ini adalah rasa hormatku padamu. Jika kamu tidak membutuhkan rasa hormat, maka aku hanya bisa memberitahumu, karena kamu tidak membutuhkan rasa hormat layak menjadi tuanku. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak akan bisa menarik perhatianku. Dewa Pengobatan tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan marah, beraninya kamu, seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan, berani menjadi begitu sombong. Dengan kekuatanku, jika aku ingin membunuhmu, itu akan menjadi. Sebelum Dewa Pengobatan selesai berbicara, ada kilatan cahaya keemasan di tubuh Chen Ping, dan kemudian bayangan perlahan muncul dari belakang Chen Ping. Ada apa? Katakan padaku, ada apa? Jiwa sisa Raja Iblis Ciyun muncul dan menatap Dewa Pengobatan dan bertanya. Dewa Pengobatan memandang Raja Iblis Ciyun di depannya dan tertegun sejenak. Setelah sekian lama, matanya melebar, mulutnya terbuka, dan dia tergagap. Raja Iblis Ciyun, kamu anak kecil, Yao Xian, kamu tidak menyangka akan mengenalku. Sekarang setelah kamu mengenalku, itu mudah. Katakan pada dirimu sendiri, apakah kamu memenuhi syarat untuk menerima saudaraku sebagai muridmu? Tuhan benar-benar mengenalnya. Tidak, tidak ada kualifikasi. Aku hanya makhluk abadi kecil. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengambil saudara Raja Iblis sebagai muridku. Hanya saja aku melebih-lebihkan kemampuanku. Aku masih berharap Raja Iblis. Jangan marah. Keringat dingin mengucur di dahi Dewa Pengobatan. Lelucon yang luar biasa, Chen Ping sebenarnya memiliki sisa jiwa Raja Iblis dari 9 surga di tubuhnya. Pantas saja Chen Ping meremehkannya. Melihat Dewa Pengobatan itu sejujurnya, Raja Iblis Ciyun kembali ke Chen Ping di lautan kesadaran, sisa jiwanya tidak dapat lepas dari lautan kesadaran Chen Ping. Dia telah tinggal di luar untuk waktu yang lama. Melihat Raja Iblis Ciyun kembali ke milik Chen Ping tubuhnya, Yao Shen menelan ludah dan memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bertanya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berkata, Raja Iblis Ciyun senior juga bertarung dengan orang-orang di dunia surga dan umat manusia, menyebabkan tubuhnya binasa, hanya menyisakan sedikit jiwanya, jadi aku menyimpannya bersamaku. Setelah membantunya menemukan semua tulangnya, dia dapat dipulihkan. Sebenarnya, meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk naik ke keabadian, saya mengenal beberapa teman di surga, seperti Sekte Suci Janji. Saya memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin sekte. Dia juga memberi saya perintah janji. Selama aku naik ke surga, aku bisa pergi mencarinya dengan ordo janji. Chen Ping mengeluarkan perintah janji dan melihatnya pada Dewa Pengobatan. Tadi aku ceroboh, aku akan mewariskan warisan kepadamu sekarang. Dewa Pengobatan menjilat bibirnya, wajahnya penuh rasa malu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang biksu kecil di alam melampaui kesengsaraan di surga dan dunia manusia akan mengenal begitu banyak orang besar di surga.
Jika dia tahu, dia tidak akan bisa mengancam Chen Ping bahkan jika dia mati. Tidak, karena aku tidak ingin menjadi murid, aku tidak bisa mengambil warisanmu. Chen Ping melambaikan tangannya. Chen Ping memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda buku kedokteran sebagai hadiah karena lulus ujian. Dewa Pengobatan melambaikan tangannya, dan sebuah buku emas muncul, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, langsung memasuki lautan kesadaran Chen Ping. Kemudian sisa jiwa Dewa Pengobatan perlahan menghilang, dan akhirnya sampai di sana, tidak ada jejak. Tepat di dalam sisa jiwa Dewa Pengobatan saat itu menghilang, seluruh gunung Yaoding mulai bergetar hebat.